Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diti Mafrinda, JGP Angkatan 11. Pada hari ini saya ingin mewawancarai kepala sekolah saya di SMA 1 Jawa Tara, Ibu Supriyani. Kali ini diwakili oleh Ibu Rini Supriyani. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, saya akan melakukan wawancara beberapa pertanyaan Ibu. Kita mulai. Yang ingin saya tanyakan pertama Ibu, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral melalui observasi perilaku siswa, guru ataupun staf, dalam menjalin komunikasi dengan orang tua serta menganalisis situasi yang menimbulkan konflik antara nilai-nilai yang berbeda. Selain itu saya juga melakukan diskusi terbuka dengan semua guru dan staf untuk dapat membantu mengenali isu-isu tentang dilema etika atau bujukan moral secara lebih mendalam. Baik. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau saya sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, dan siswa dalam diskusi yang terbuka dengan menganalisis dampak dari setiap pilihan, pertimbangan prinsip-prinsip etika, serta mencari solusi yang seimbang, sehingga pendekatan berbasis data dan evaluasi hasil dari keputusan sebelumnya juga digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu kepala sekolah lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya antara lain yang saya lakukan adalah yang pertama mengumpulkan semua informasi yang terkait, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan, yang ketiga mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang, kemudian diskusi dengan tim, kemudian mengambil keputusan berdasarkan analisis, dan yang terakhir membuat rencana untuk melaksanakan keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu kepala sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan, kemudian berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan, juga mengikuti prosedur yang sudah ada, dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan sekolah dan etika yang memanusiakan manusia. Baik Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang berbasis kasus-kasus dilema etika? Tantangan termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, tekanan dari luar, dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat, karena terkadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak. Oh begitu Ibu. Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Saya tidak punya jadwal yang tetap, tapi saya selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Kemudian memastikan semua langkah-langkah yang diambil itu dengan hati-hati. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan tenggang waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel agar situasinya itu bisa berubah. Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Ibu? Ya, dukungan dari tim yang kompak, kemudian memiliki pedoman etika yang jelas sangat membantu tentunya ya. Terkadang saya juga melibatkan mediator dari luar
jika memang diperlukan. Dukungan dan keterlibatan dari seluruh warga sekolah itu sangat memudahkan dalam proses pengambilan keputusan. Baik, Ibu. Ibu, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari berbagai pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi itu sangat penting dalam mengambil sebuah keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dari keputusan serta fleksibel dalam menyelesaikan keputusan. Dan jika memang diperlukan, kita bermusyawarah dengan semua pihak-pihak yang terlibat. Baik, terima kasih Ibu atas wawancara hari ini. Saya ucapkan terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Maflinda, CGP Angkatan 11 ini mewawancarai salah satu kepala sekolah. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Adapun perihal yang pertama mengenai bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Dalam mengidentifikasikan kasus-kasus yang ada di sekolah itu merupakan dilema etika atau bujukan moral melalui observasi terhadap yang terutama perilaku siswa, guru, dan seluruh staf yang ada di sekolah ini. Dari melalui dilema tersebut yaitu mengenali isu-isu tentang dilema etika dan bujukan moral secara lebih mendalam kepada siswa, guru, dan staf yang ada di sekolah. Selama ini bagaimana Bapak sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebagai saya pemimpin di sekolah ini, yaitu menjalankan pengambilan keputusan dengan melibatkan seluruh keluarga besar sekolah ini, yaitu mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dari keputusan sebelumnya juga digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan membuka diskusi demi kepentingan pemangku seperti guru, orang tua, siswa, mengadakan diskusi secara terbuka. Oke, baik Bapak. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan setelah melakukan selama ini? Yaitu mengumpulkan semua informasi terkait dengan identifikasi nilai-nilai yang bertentangan, kemudian mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang, kemudian mendiskusi dengan tim kecil atau tim besar, kemudian mengambil keputusan berdasarkan analisis, kemudian membuat rencana untuk melaksanakan keputusan sebelum istilahnya ketok palu itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi dalam hal yang paling efektif yaitu melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan. Yang penting komunikasi dengan jelas, kemudian transparan dalam membuat keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu termasuk hal-hal yang termasuk konflik kepentingan antara pihak yang terlibat atau tekanan dari luar dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat, karena
terkadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang perlu dijalankan? Dalam hal jadwal memang harus tetap punya jadwal, karena tidak bisa mengambil keputusan dalam satu hari. Tapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin, dalam arti tidak tergopoh-gopoh dalam mengambil suatu keputusan, sambil dipastikan semua lengkap. Langkah yang diambil dengan hati-hati. Biasanya saya melakukan rencana dan memberikan tenggang waktu untuk setiap langkah. Kemudian baru proses pengambilan keputusan setelah menyelesaikan tahap-tahap jadwal yang telah disepakati. Baik Bapak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam hal-hal kasus dilema etika? Dengan masalah itu saya biasanya juga melibatkan mediator dari luar jika diperlukan, seperti komite sekolah. Itu memang orang tua yang harus dilibatkan dalam hal-hal seperti ini untuk mendapatkan pandangan tambahan, dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah, juga memudahkan proses keputusan. Baik Bapak, hal yang ingin saya tanyakan yang terakhir, yaitu dalam semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari berbagai pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dari keputusan, serta fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Oke, baik Bapak. Sekian, terima kasih Bapak pertanyaan-pertanyaan dari saya, dan terima kasih telah bersedia menjawab. Terima kasih Bapak.